语言爬满了甲骨。 Akademi Dewi, tempat yang megah dan megah. Di kejauhan, stan penjual di pasar terbuka semuanya disingkirkan, mengakhiri keributan dan hiruk-pikuk hari mereka. Di pintu masuk akademi, beberapa siswa datang dan pergi. Beberapa dari mereka adalah teman Dao, keluar di bawah cahaya matahari terbenam untuk bersantai setelah seharian berkultivasi dan menghargai jenis keindahan yang sunyi ini. Keturunan burung dewa, Greenbird, mengepakkan sayapnya di bawah matahari terbenam. Sayapnya berkedip-kedip seperti emas hijau. Di mulutnya ada surat yang melepaskan cahaya hangat, sangat tenang dan menguntungkan. Sayangnya, perdamaian dengan cepat rusak. Di kejauhan, teriakan-teriakan terdengar dari pasar terbuka. Jeritan kesakitan dan teriakan gadis-gadis bisa terdengar. Teknik berharga menyala dengan cemerlang, meletus dalam jumlah besar. Itu kacau. Itu seseorang dari akademi kami. Ada orang yang berkelahi. Mereka sangat menderita, dipukuli dalam sekejap. Cepat dan datang lihat. Siswa bergegas keluar dari pintu masuk satu demi satu, terutama para ahli yang bergegas seperti angin dan kilat. Apa yang sedang terjadi? Para senior kelas yang lebih tinggi bertanya. Sekelompok orang memiliki teks tulang yang berkedip-kedip tentang mereka. Mereka semua adalah individu yang kuat. Orang yang tadi pagi datang, dan dia memenuhi janjinya sekarang, memukuli beberapa orang. Mereka semua dipukuli. Seseorang berkata, menunjuk beberapa siswa yang tergeletak di tanah di dekatnya. Kekacauan macam apa ini? Siapa orang yang tadi pagi? Seseorang dengan cepat menjelaskan, mengatakan, batuk, pada siang hari, ada orang yang mendirikan kios dan mengaku dapat menjalankan berbagai jenis misi, bersedia membantu melawan orang-orang di akademi. Dia mengatakan bahwa dia bisa memukuli siswa kelas bawah atau senior kelas atas. Orang yang aneh, berlari ke Akademi Dewiku untuk menjalankan misi dan menghajar para elit akademi. Apakah dia mencoba untuk membalikkan langit? Tim penegakan siswa tiba, dan mereka kebetulan mendengar ini. Hidung mereka hampir bengkok karena marah. Ini benar-benar berani, tidak bisa ditoleransi. Begitu tidak terkendali, dia benar-benar berani datang ke sini. Semua orang mendiskusikan apa yang terjadi pada siang hari saat matahari terbenam. Itu benar-benar menyebalkan, datang ke pintu masuk Akademi Dewi untuk melakukan bisnis semacam ini. Apakah dia memandang rendah siswa Akademi Dewi? Kemudian, semua orang belajar tentang detailnya. Seorang kultivator lepas yang baru saja bergabung dengan akademi dipermalukan oleh seseorang dari dunia bawah. Dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman langsung, meminta bantuan orang ini. Pada kenyataannya, Si Hao memegang ubin hitam dan sudah siap memasuki Akademi Dewi, tetapi dia tiba-tiba bertemu pemuda ini dengan hidung berdarah dan wajah bengkak meminta bantuannya. Setelah memahami apa yang terjadi, dengan mudah dan sepintas, dia memberi para elit klan dunia bawah yang menindas para pembudidaya longgar, memukuli mereka masing-masing sampai mereka mengeluarkan busa putih dari mulut mereka dan mulai bergerak-gerak di tempat. Si Hao hanya ingin mengumpulkan beberapa hadiah demi melakukannya, memberitahu pemuda itu bahwa karena ini adalah pertama kalinya mereka melakukan bisnis, itu akan menjadi setengah harga. Namun, pemuda itu harus membantunya mengiklankan bisnisnya, bahwa dia dapat memukuli siapapun dengan alasan bahwa mereka memiliki obat-obatan langka yang berharga dan hal-hal lain. Ketika para elit klan dunia bawah baru saja bangun dan mendengar apa yang sedang terjadi, mereka sangat marah sehingga mereka memuntahkan seteguk darah tua. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Benar-benar ada orang aneh seperti ini. Untuk mengiklankan di luar gerbang Akademi Dewi bahwa dia bisa menghajar siswa kelas rendah atau tinggi, ini terlalu memalukan dan tidak terkendali. Apakah dia mengatakan apa namanya? Seorang siswa kelas atas bertanya. Dia menyebut dirinya saudara Tuan Besar. Sekelompok orang saling memandang dengan cemas, semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah kalian mendengar apa lagi yang terjadi sebelumnya? Desas-desus mengatakan bahwa biara jelek yang lama tertutup rumput liar membakar abunya sekali lagi, menghasilkan murid lain, yang juga disebut saudara guru agung.
Dia mengalahkan beberapa saudara junior akademi kami dalam keadaan menyedihkan, menghasilkan keributan besar di dalam akademi kami. Ini adalah peristiwa besar. Saya mendengar bahwa sekelompok individu yang kuat akan pergi ke sana untuk melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Jika warisan terkenal itu benar-benar hidup kembali, maka pasti akan ada serangan skala besar. Akibatnya, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah dua peristiwa besar itu disebabkan oleh orang yang sama? Saya pikir itu mungkin orang yang sama. Mereka benar-benar dapat dilacak ke saham yang sama. Sekte ini terkenal, busuk sampai ke akar-akarnya. Kita pasti harus berkelompok dan mengalahkan pewaris itu. Pintu masuk akademi meletus dengan suara bising. Tidak ada yang bisa duduk diam lebih lama lagi, terutama pasukan penegak hukum. Mereka ingin segera memasuki pegunungan. Kembalikan kedamaian Akademi Dewiku. Singkirkan kejahatan yang tersisa dari ritus Dao yang terkenal jahat ini. Bersama-sama untuk memusnahkan sampah ini. Matahari akan jatuh di atas gunung. Biara jelek itu benar-benar aneh. Mari kita tunggu sampai besok dan kemudian singkirkan orang gila ini bersama dengan semua ahli. Di kejauhan, Si Hao mendengar semuanya dengan jelas dan melihat apa yang sedang terjadi. Dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Gelar saudara guru agung ini benar-benar menimbulkan kebencian semua orang. Reputasi buruk sekte ini benar-benar tersebar luas. Namun, dia tidak merasa takut. Dia akan menangani masalah besok-besok. Saat ini, menemukan Tribulation melintasi Divine Lotus adalah hal yang paling penting. Tidak ada terburu-buru untuk memukuli orang-orang ini setelah berhasil. Akademi Dewi adalah akademi yang agak terbuka. Karena itu cukup kuat, pemeriksaan di pintu masuk tidak begitu ketat, memungkinkan orang-orang dari pasar terbuka untuk datang dan pergi. Ini juga membuktikan betapa kuatnya warisan ini, karena mereka memiliki kepercayaan diri seperti ini. Mereka tidak takut akan invasi orang luar. Segalanya berjalan sangat lancar untuk Si Hao. Dia bisa menyelinap masuk dan tidak menerima halangan apapun. Cahaya matahari terbenam merah cerah membuat seluruh akademi tampak semakin damai. Ada banyak siswa yang datang dan pergi, tetapi masih sangat tertib dan damai. Tidak ada yang membuat keributan. Si Hao cukup lembut dan cantik, tidak lebih dari 17 hingga 18 tahun. Dia tidak mengalami konflik apapun setelah masuk. Semua orang mengira dia adalah salah satu siswa. Dia melihat sekeliling, tidak terburu-buru untuk menemukan di mana kesengsaraan melintasi teratai surgawi, sebaliknya berhenti dari waktu ke waktu untuk menghargai pemandangan artistik akademi dan ukiran dan tebing yang diukir dengan jejak Dao besar. Ada sejumlah besar kompleks bangunan di sini dan gunung spiritual yang memancarkan energi keberuntungan. Ada juga sungai-sungai besar yang melewati akademi, dan bahkan lebih banyak lagi air terjun terbang dan hal-hal lain. Burung-burung surgawi dan binatang-binatang keberuntungan berkeliaran juga. Tempat ini adalah setengah gunung, setengah kota. Pemandangannya sangat indah, mengalir dengan gumpalan putih bersih. Itu adalah perwujudan kondensasi esensi spiritual dan bukan uap air. Tiba-tiba, Si Hao menemukan satu tempat yang sangat ramai. Banyak siswa yang bergegas, dan bahkan dari jauh, dia bisa mencium bau anggur yang memabukkan dan makanan lezat yang membuat orang ngiler. Benar-benar tempat yang bagus. Mata Si Hao lurus, karena dia melihat belalai gajah emas, puncak unta emas ungu, jamur obat spiritual, cakar beruang terbang, dan hidangan berharga lainnya. Bahkan ada sayap peng bersayap emas yang dipanggang sampai berwarna keemasan dengan minyak. Lupakan saja, untuk apa aku datang ke sini lebih penting. Dia menyeka seteguk air liur dan kemudian dengan enggan berbalik, untuk sementara pergi dari tempat ini. Itu karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus malam ini. Dia menggunakan peta usang yang dia dapatkan dari Ki Daolin untuk membedakan kemana dia harus pergi, mengikuti jalan kecil berbatu menuju tempat yang tenang. Dia memasuki kedalaman akademi. Si Hao menemukan bahwa wilayah penting memiliki formasi yang menutupi mereka dengan rapat. Simbol berkedip-kedip, membuatnya sulit untuk masuk. Itu sebabnya akademi tidak perlu khawatir tentang orang luar yang masuk untuk mengganggu kedamaian. Setelah berkeliaran ke kiri dan ke kanan,
dia melewati daerah pegunungan. Energi keberuntungan melayang ke udara dan pancaran warna-warni bersinar di sepanjang jalan. Jelas bahwa dia memasuki tanah berharga yang paling penting. Ada beberapa orang yang mencoba menghentikannya, tetapi setelah melihat ubin black metal, mereka semua mundur, tidak muncul lagi. Ini terutama terjadi ketika dia memasuki formasi. Ubin hitam bersinar, menghalangi serangan simbol, memungkinkan dia untuk masuk dengan damai. Si Hao terkejut, dan baru sekarang dia mempercayai kata-kata Ki Daolin. Ubin ini benar-benar tangguh, harta penting akademi ini. Orang tua itu membuat marah manusia dan dewa. Berapa banyak hubungan yang harus dia manfaatkan untuk membuat tingkat akademi yang lebih tinggi membenci namun sangat menghormatinya, memberinya barang rahasia ini. Dia mulai berspekulasi dalam hati. Meskipun Ki Daolin memiliki reputasi yang buruk, dia tetap seseorang yang memiliki cerita. Tidak hanya dia membawa kekacauan ke dunia, masih ada saat-saat dia menegakkan keadilan. Matahari sudah terbenam. Suara serangga bisa terdengar. Mereka bersembunyi di rerumputan, beberapa menyenangkan untuk didengarkan, yang lain meneriakkan gugu terdengar seperti guntur yang teredam. Si Hao terkejut. Pasti ada raja serangga di sini. Tempat ini jelas tidak sederhana. Si Hao terkesiap. Dia melihat serangga aneh yang terlalu tidak biasa. Meskipun itu hanya seukuran ibu jari, itu melepaskan cahaya warna-warni merah yang mewarnai seluruh gunung menjadi merah. Selain itu, penampilannya cukup aneh, terlihat seperti Phoenix darah. Ini seharusnya bukan serangga surgawi yang memiliki peluang untuk menjadi kaisar serangga yang Feng Wu dapatkan dari alam rahasia langit asal, kan? Si Hao gemetar dalam hati. Apakah akan ada pertempuran besar kaisar serangga di masa depan? Cahaya bulan menyala lagi, dan kemegahan perak tersebar ke bawah. Dia melewati beberapa lusin formasi berturut-turut. Dengan mengandalkan ubin logam hitam, perjalanan berjalan sangat lancar. Dia tiba di tempat yang tertutup kabut warna-warni. Ini seharusnya menjadi kolam abadi di mana Tribulation Crossing Divine Lotus berada. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia melihat ke depan. Kabut menyelimuti udara dan cahaya berputar-putar dengan cemerlang. Bahkan dari jauh, dia sudah bisa mencium aromanya. Kolam abadi sangat besar, tidak heran Akademi Dewi berani begitu terbuka ke dunia luar, mampu membiarkan salah satu yang bisa menawarkan emas abadi 7 warna kesempatan untuk berendam di sini siang dan malam, si Hao bergumam. Alih-alih menyebutnya kolam abadi, lebih baik menyebutnya danau yang berkilauan. Kabut warna-warni menyebar keluar, menutupi area yang luas. Tiba-tiba, ekspresi si Hao berubah. Indra surgawinya sangat tajam. Dia segera menarik auranya dan menggunakan murid ganda untuk memeriksa keluar. Dia langsung tercengang. Itu karena dia melihat pemandangan yang indah. Di bawah sinar bulan murni adalah sosok yang sangat cantik. Rambutnya yang hitam pekat bersinar, berhamburan ke pinggangnya. Lehernya seperti leher bangau surgawi. Pakaiannya setengah terbuka, memperlihatkan bahunya yang lembut dan berkilau yang berkedip-kedip antara terang dan gelap. Alisnya sangat panjang dan bergetar lembut. Ini adalah peri yang luar biasa. Dia saat ini sedang mandi, hanya berpakaian sebagian, menakjubkan, puitis dan indah. Itu mengayunkan hati seseorang dengan lembut. Itu justru Yue Chan. Tubuhnya tinggi dan ramping, sangat baik. Di punggungnya ada bulan yang sangat besar. Dia berdiri di sisi kolam abadi di dalam kelopak bunga yang berkilauan. Aroma air naik dalam spiral, membuatnya seperti peri di dunia manusia. Untuk menatap adalah serangan tidak senonoh, kata si Hao lembut. Kemudian, dia menambahkan, apa yang saya takutkan. Itu istri saya. Selain itu, dia melebarkan matanya dan menatap tajam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia secara tak terduga akan melihat Yue Chan. Dia menggosok dagunya dan diam-diam mengagumi. Jelas bahwa indera spiritual Yue Chan juga sangat tajam. Dia berbalik agak curiga. Sayangnya, dia tidak memiliki dua murid dan si Hao menahan auranya. Setelah sedikit ragu, dia memasuki perairan. Lupakan saja, aku tidak akan pergi untuk saat ini, kata si Hao.
Dia memilih arah lain dan memasuki kolam surgawi. Dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diurus sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Di bawah sinar bulan, dia diam-diam bergerak, merayap mendekati aroma obat. Namun, bagaimana jika mereka tidak sengaja bertemu satu sama lain? Si Hao merasa seperti dia sudah menghindari pihak lain, yang sudah sangat murah hati. Apalagi dia masih istrinya. Sebaiknya kamu tidak mengambil inisiatif untuk membuatku kesal. Kesabaran saya selalu sangat mengerikan. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan wajahnya yang sangat tebal. Cahaya bulan tersebar seperti air, cerah dan hangat. Danau itu berkilauan dan cemerlang seperti cairan surgawi atau ramuan giok. Ada gelombang aroma yang melayang, dan kecemerlangan warna-warni melonjak. Ini efektif. Vitalitas tubuh menjadi kuat, memungkinkan vitalitas seseorang meningkat. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah hasil pengamatan langsungnya. Ini adalah kolam abadi yang berisi esensi bawaan. Itu diketahui memiliki aura Dao abadi. Untuk Akademi Dewi, ini adalah salah satu tanah berharga yang paling penting, kedua setelah ukiran manusia abadi. Tentu saja, semua esensi Dao abadi disegel di dasar danau dan tidak diizinkan untuk segera melonjak. Itu malah mengalir keluar dalam aliran yang stabil untuk memberi makan seluruh akademi, menjadikannya tempat kelahiran para pahlawan. Ada juga desas-desus bahwa sebenarnya ada mayat abadi yang sangat besar di bawah tanah yang bergabung dengan Dao, mengubah tempat ini menjadi mata air yang meletus dengan energi. Bahkan seorang abadi sejati tidak dapat bangkit kembali setelah mati, malah berubah menjadi esensi abadi yang paling mendasar. Di masa lalu, ada beberapa orang yang memperhatikan danau ini, termasuk Qi Daolin yang lebih muda. Pada akhirnya, mereka semua gagal. Tempat yang bagus. Jika saya bisa lebih dekat ke Tribulation Crossing di Divine Lotus, maka kemungkinan besar saya bisa memperbaiki buah bodi emas. Si Hao meningkatkan kecepatan menuju pusat danau. Ketika dia sampai di tempat ini, sekarang benar-benar berbeda. Dia tiba-tiba memasuki dunia kecil yang dikelilingi oleh awan warna-warni. Cahaya surgawi meluap ke langit. Formasi besar menutupi tempat ini dengan rapat, dan teks tulang naik dan turun. Itu berkilau dan cemerlang. Tempat ini luar biasa, membentuk dunia kecilnya sendiri. Itu sampai-sampai ada cahaya petir di sini. Si Hao terkejut. Dia tidak berani melepaskan ubin hitam di tangannya. Dia sekarang yakin bahwa ini pasti harta yang luar biasa. Hanya dengan itu dia bisa lebih dekat ke kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi. Benar saja, dia bisa melewatinya dengan aman. Sementara itu, esensi spiritual danau ini segera menjadi 10 kali lebih kaya. Betapa tangguhnya, itu sudah bisa disebut mata air surgawi pada saat ini. Sekarang saya bisa berendam di sini, saya pikir saya bisa cepat pulih. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang seputih salju dan berkilauan. Dia buru-buru tenggelam ke dasar danau dan menahan semua vitalitasnya. Dia menjadi tenang dan tidak bergerak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat sosok lain yang seputih salju dan berkilauan. Dia buru-buru tenggelam ke dasar danau dan menahan semua kekuatan hidupnya, menjadi diam dan tidak bergerak. Dia tidak pernah mengharapkan seseorang selain Yue Chan muncul di sini. Ini jelas seorang wanita muda. Dia berkultivasi dan mandi di sini. Akademi Dewi sangat besar, dan mereka yang memiliki bakat yang cukup besar memiliki kesempatan untuk memasuki tempat ini untuk isolasi. Tentu saja, biasanya, mereka selalu terhuyung-huyung tentang batas mereka untuk menghindari pertemuan satu sama lain. Orang ini baru saja akan pergi. Dia bergerak seperti putri duyung putih bersih. Dia bergerak melalui permukaan air, meninggalkan siluet yang anggun dan bergerak. Si Hao memperhatikan saat dia pergi, dan kemudian dia perlahan muncul ke permukaan, melanjutkan ke atas menuju jantung tempat ini. Aromanya menjadi lebih kaya dan lebih kaya, membuat tubuhnya terasa semakin segar. Dia akan melayang. Selain itu, kecemerlangan warna-warni tempat ini menjadi terlalu cemerlang, sangat menyilaukan sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Ada yang tidak beres. Si Hao mengerutkan kening. Di kedalaman tempat ini, indera spiritualnya ditekan,
sehingga kesadaran surgawinya tidak dapat berjalan terlalu jauh. Ini berarti bahwa itu tidak mudah untuk diselidiki. Selain itu, ia menemukan bahwa bahkan murid ganda pun kehilangan kemanjuran. Helai demi helai cahaya warna-warni merembes keluar, berubah menjadi pelangi dan menutupi kekosongan. Mereka terjalin bersama, sangat cantik sehingga seseorang bisa kehilangan diri mereka sendiri dalam keindahannya. Ada juga pancaran-pancaran listrik yang membuatnya terlihat semakin indah. Tempat ini sangat besar, dan dengan ketidakefektifan indera surgawi, jika seseorang datang ke sini, kemungkinan mereka hanya akan menemukan satu sama lain setelah bertemu satu sama lain. Yue Chan ada di sisi lain. Biasanya, dia tidak akan menuju ke arah ini, inilah yang dirasakan si Hao. Bahkan jika mereka bertemu satu sama lain, itu juga bukan masalah besar. Dia tidak begitu khawatir. Sudah sampai. Dia merasakan gelombang vitalitas yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa seperti dia akan melayang ke udara. Itu adalah gelombang esensi Dao surgawi. Itu berisi sejumlah besar kekuatan hidup. Si Hao bergerak maju untuk melihat lebih dekat. Dia tercengang. Apa yang disebut Tribulation Crossing Divine Lotus sebenarnya adalah pohon kuno. Itu sangat subur, seluruh tubuhnya berkilau kemasan. Cabang-cabangnya kuat dan kuat seperti naga. Bahkan jika banyak orang mengepungnya, mereka tetap tidak akan bisa merangkulnya. Seolah-olah naga emas kuno sedang berhibernasi di sini. Daun emas tak berujung memanjang keluar. Itu juga bisa dianggap teratai, karena setelah diperiksa lebih dekat, tubuhnya yang berani dan kuat adalah refleksi dari akar teratai surgawi yang tumbuh lebih tebal. Hanya saja, itu terlalu megah. Itu tumbuh di sini, dan sangat megah, mengisi sebagian besar wilayah berair ini. Selain itu, yang paling membuat orang lain terkejut adalah ada kilat di sekelilingnya, menutupinya dengan rapat. Mereka sangat tebal seperti naga perak, emas, dan ungu, berkelok-kelok dan melindunginya. Warna petir itu berbeda, tapi kekuatan mereka semua sangat hebat. Ini adalah kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi, berbeda dari yang dia bayangkan. Adegan yang ditampilkan juga sedikit berbeda. Tidak heran ia memiliki nama ini. Itu benar-benar melintasi kesengsaraan, tertutup petir setiap menit dan detik. Kata si Hao pada dirinya sendiri. Adapun Lotus Surgawi Tribulation Crossing, ada banyak legenda yang terkait dengannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah era kuno abadi berlalu, dunia ini menjadi berbeda dan hukum alam berubah. Makhluk sekarang biasanya tidak akan menderita kesusahan surgawi lagi, dan ini telah menjadi ciri unik dari kesusahan yang melintasi Lotus Surgawi. Tentu saja, ada kejadian langka di dunia ini juga, misalnya, karena penguasa iblis dari Pulau Vian ingin hidup selamanya di dunia ini, dia meninggal setelah mencoba melewati masa kesusahan. Banyak raksasa yang datang ke tempat ini karena terkenalnya tanaman ini. Mereka semua ingin mempelajari teratai ini. Ada pepatah yang sangat menakutkan, yaitu bahwa kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi terhubung dengan bencana surga dan bumi. Itu bisa hidup sangat baik untuk seluruh era, sementara makhluk lain semuanya mengumpulkan bencana, akhirnya harus menderita kesengsaraan. Ada sosok-sosok tak tertandingi yang telah membongkar misteri, mengklaim bahwa akan ada hari ketika makhluk-makhluk akan mengalami kesusahan surgawi lagi ketika mereka maju ke titik menerobos hidup dan mati. Pada saat itu akan menjadi kesengsaraan besar. Itu karena mereka belum pernah mengalami banyak kesengsaraan petir sebelumnya, dan semuanya terakumulasi pada hari itu. Adapun betapa menakutkannya itu, sulit untuk dikatakan. Ini terutama terjadi pada beberapa jenius yang sangat menakjubkan dan mengerikan, karena akan lebih berbahaya bagi mereka. Itu karena yang lebih menonjol, semakin banyak kesengsaraan surgawi yang akan datang mengetuk pintu mereka, dan sekarang, kesengsaraan ini tidak terjadi untuk seluruh era. Semua ini akan terakumulasi. Tentu saja, banyak orang bahkan tidak akan bertahan sampai hari itu tiba. Sebelum hari itu tiba, mereka sudah lama meninggal dalam meditasi. Namun, begitu hari itu benar-benar datang, terlepas dari apakah itu terhadap para jenius atau master sekte tua, itu pasti akan menjadi bencana mutlak. Benda ini memiliki rahasia besar.
Kenapa hanya kamu yang bisa melewati kesengsaraan? Si Hao berkata dengan lembut. Dia tiba-tiba memikirkan warisan Kaisar Petir, memutuskan bahwa dia harus mempelajarinya dengan hati-hati dari awal lagi, dan kemudian menggunakan petir pemandu badai untuk memperbaiki tubuhnya dan melakukan pembaptisan. Ini adalah kolam abadi sejati. Si Hao menemukan bahwa Tribulation Crossing Divine Lotus berakar di kolam besar yang bersinar. Itu seperti pati emas, menggelegak di daerah itu. Jenis pohon kuno ini berakar di sini, cabang-cabangnya subur dengan kehidupan. Cahaya petir dan cahaya keemasan terjalin, menutupi segalanya. Bahkan kehendak surgawi tidak bisa menyelidiki masa lalu. Yue Chan ada di sisi lain, dan aku di sini. Kami terpisah satu sama lain, jadi tidak mungkin bagi kami untuk bertemu satu sama lain. Si Hao dengan hati-hati mendekati teratai surgawi, ingin masuk dan mendapatkan cairan surgawi, bahkan mungkin memetik beberapa daun surgawi, tetapi dia kecewa. Kolam abadi sejati memiliki teks tulang yang menutupinya dengan rapat. Bahkan dengan ubin logam hitam di tangan, dia tidak punya cara untuk sampai ke sana, malah terhalang di luar. Tidak ada yang diizinkan dekat dengan teratai surgawi. Terlebih lagi, ketika seseorang benar-benar mendekat, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergemuruh seolah-olah puluhan ribu tentara bergegas melewatinya. Itu membuat darah dan ki seseorang melonjak. Biasanya, seseorang pasti sudah pingsan. Si Hao memperhatikan tempat ini dengan penuh perhatian, menemukan bahwa akan ada cairan emas yang merembes keluar dari tepi kolam abadi dari waktu ke waktu, memasuki bagian luar danau besar dan memicu letusan esensi spiritual. Energi abadi merasuki udara. Ini adalah yayasan. Meskipun dia memasuki kolam abadi, dia masih tidak bisa mendekat. Dengan mengumpulkan cairan emas ini di luar, meskipun itu bukan situasi yang ideal, itu masih cukup. Itu karena vitalitas cairan ini sangat hebat. Dengan berdiri di sini, dagingnya akan segera menjadi berbeda. Tulangnya akan berderak dengan suara pipa, seolah-olah dia sedang tumbuh. Lotus surgawi Tribulation Crossing sudah matang dan akan benar-benar mengeras, memasuki kolam. Sekarang, cairan emas itu seharusnya merupakan hasil dari campurannya sendiri dan cairan berharga dari kolam abadi itu. Si Hao melihat asal-usul itu semua. Tidak heran tempat ini berkedip dengan kilat. Itu karena kehidupan teratai suci sedang mekar, mencapai titik kritis. Dia diam-diam menyesuaikan napasnya, membiarkan dirinya mencapai kondisi paling optimal. Seluruh tubuhnya menjadi tertutup teks tulang, dan energi darah melonjak. Kemudian, dia menghasilkan buah emas seukuran kepalan tangan. Dua hal ini beresonansi satu sama lain. Benar-benar ada pasangan perasaan yang sempurna. Si Hao menarik napas dingin, merasa sangat terkejut. Itu karena ketika dia mengamatinya dengan cermat, dia menemukan bahwa buah bodi emas dan lotus surgawi yang melintasi kesengsaraan tampaknya memiliki semacam hubungan yang tidak jelas. Mereka berdua emas dan sangat menantang surga, jadi ada beberapa jenis hubungan. Mungkinkah dua hal ini saling melengkapi sejak awal? Pikiran si Hao melonjak. Kemudian, dia menjadi tenang, mulai mengumpulkan cairan emas yang menetes dari kolam abadi. Dagingnya juga menjadi seperti lubang tanpa dasar, menyerap semuanya dan menyimpannya. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terpana dan menatap dengan tidak percaya. Meskipun ini adalah cairan suci yang tak ternilai, menyerapnya secara langsung seperti ini jelas merupakan pemborosan sumber daya. Begitu banyak cairan emas jelas bukan sesuatu yang bisa diserap oleh ahli tertinggi. Akan terlalu sulit bagi mereka untuk memperbaikinya. Itu karena kesengsaraan melintasi teratai surgawi akan membuat bahkan mata dewa surgawi menjadi merah, merasakan keinginan yang kuat untuk memilikinya. Mereka bisa menggunakannya untuk menerobos, apalagi seorang anak muda di alam kultivasi yang lebih rendah seperti si Hao. Benar saja, tidak lama kemudian, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Tubuhnya membengkak seperti drum. Cahaya warna-warni emas memenuhi langit, dan aura kehidupan tak terbatas. Selain itu, dia masih memiliki semacam perasaan memasuki keadaan pemahaman Dao. Sudah dimulai. Si Hao menggigit buah bodi emas,
dengan hati-hati menyerap hanya seteguk kecil, menahannya di mulutnya dan mulai menghaluskannya. Pada saat itu, tubuhnya terasa seperti disambar petir. Begitu hal semacam ini memasuki tubuhnya, itu larut dengan sendirinya, memukuli keempat anggota badan dan ratusan tulangnya. Bahkan ada pukulan yang lebih ganas terhadap kehendak surgawinya. Itu sangat menindas. Si Hao batuk darah di tempat kejadian. Tulangnya patah dan ototnya patah. Suapan kecil yang dia serap, bahkan tanpa dia memperbaikinya, memasuki setiap bagian tubuhnya, menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Ekspresinya berubah. Hal semacam ini memang menakutkan. Bagi umat manusia, itu adalah racun. Itu berisi dao besar yang menakutkan, merusak akar dao seseorang. Itu benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Jika itu adalah ahli tertinggi lainnya, mereka kemungkinan akan meledak di tempat. Bahkan si Hao merasa seperti disambar petir. Banyak tulangnya yang patah. Dia menderita rasa sakit dan siksaan yang luar biasa. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sebagian dari cairan buah bisa mengandung kekuatan penghancur seperti itu. Itu sudah cukup untuk membunuh makhluk yang paling kuat. Kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi dan esensi kolam abadi yang diserap si Hao akhirnya menunjukkan penggunaannya. Itu dengan cepat memperbaiki tubuhnya dan menghubungkan tulangnya yang patah, memungkinkan kondisinya yang lemah pulih secara bertahap. Hong. Jenis hukum dao alam yang tak terlukiskan mengecam roh primordial si Hao, jelas apa yang sebelumnya terkandung dalam buah bodi emas yang baru saja dia telan. Itu segera membuat hati daunnya goyah dan roh primordialnya hampir meledak. Segel. Si Hao meraung. Dia mengoperasikan True Primordial Record, menjalin teks tulang paling primitif untuk menangkis kekuatan hukum alam yang misterius ini. Ini hanyalah siksaan hidup dan mati. Itu hanya sesaat, tetapi si Hao merasa seolah-olah dia sedang dicabik-cabik dari dagingnya hingga ke roh primordialnya, hampir mengakhiri hidupnya di sana. Dapat dikatakan bahwa jika seorang ahli alam api surgawi mengalami bencana jenis ini, mereka pasti masih akan mati. Namun, dia berhasil melewatinya. Ini efektif. Si Hao sangat terkejut. Kemampuan kekebalan daging menjadi semakin jelas, dan yang paling penting adalah dia merasakan gelombang vitalitas yang berkembang. Dia bisa membuat kemampuan ini tumbuh bersamanya. Kemudian, dia menenangkan hatinya. Dia membimbing cairan emas kolam abadi ke dalam tubuhnya sambil dengan hati-hati melahap sedikit buah bodi emas. Ketika sudah larut malam, dia sudah memperbaiki sebagian besar. Namun, proses ini terlalu berbahaya. Bahkan dengan Tribulation melintasi Divine Lotus, dagingnya masih terbelah beberapa kali. Bagian yang paling menyedihkan adalah dia hampir pecah, keempat anggota tubuhnya terpisah dan tulang belikatnya meledak terbang. 2 jam kemudian, 3/4 dari buah bodi emas menghilang. Sepertinya ada riak misterius keteraturan yang menyebar keluar. Di ujung lain ke kolam abadi di mana tribulasi melintasi teratai surgawi beristirahat, seorang wanita muda putih bersih seperti batu giok berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat cantik dan luar biasa. Tubuhnya yang bermandikan cairan berharga itu sempurna tanpa cacat. Film pun berakhir.